bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pada presentasi kali ini akan membahas tentang BPJS dalam kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta atau rakyat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Sedangkan BPJS dalam pengoperasiannya dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Badan Sistem Jaminan Nasional Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 52. Prinsip-prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Yang kedua, asas manfaat. Asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 4 yaitu yang pertama, kegotong royongan. Dalam sistem jaminan sosial, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaannya bersifat wajib untuk seluruh penduduk. Yang kedua yaitu nirlaba. Dana yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah dana amanah yang dikumpulkan dari masyarakat secara nirlaba, bukan untuk mencari laba. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Yang ketiga adalah keterbukaan, keterhatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. Prinsip yang keempat yaitu portabilitas. Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta, sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan bersifat wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib, bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah, serta kelayakan penyelenggaraan program. Prinsip yang keenam yaitu dana amanah. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan penyelenggaraan untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. Prinsip yang terakhir yaitu hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Setiap warga yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memiliki kewajiban. Adapun kewajiban setiap peserta BPJS antara lain. Yang pertama, mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, melaporkan perubahan data peserta baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindahan alamat, atau pindah fasilitas kesehatan tingkat 1. Yang ketiga, menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Keempat, mentaati semua ketentuan data, tata cara pelayanan kesehatan. Selain kewajiban yang harus dipenuhi, setiap peserta BPJS memiliki hak yang diberikan oleh pemerintah selaku pengelola dana atau penanggung. Di antara hak-hak tersebut antara lain, mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban, serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS. Ada dua manfaat jaminan kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non-medis, meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Paket manfaat yang diterima dalam program jaminan kesehatan nasional ini adalah sesuai kebutuhan medis. Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta BPJS yaitu yang pertama, penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, imunisasi dasar, meliputi imunisasi polio dan campak. Dan yang ketiga, keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi, bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Yang terakhir, yaitu screening kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu. Pengelolaan dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam bidang kesehatan, yaitu yang pertama PBI atau peserta bantuan iuran. Pada akad ini, negara dengan tanggung jawabnya menanggung beban iuran kepada peserta yang tidak mampu hingga ini bersifat murni gratis. Yang kedua, non
peserta bantuan iuran. Diperuntukkan bagi PNS, Polri, TNI, ABRI, organisasi, lembaga, dan perusahaan. Dana ditanggung oleh instansi yang bersangkutan dan juga sebagainya ditanggung oleh peserta. Yang ketiga, mandiri. Dalam akad ini, sepenuhnya beban iuran ditanggung oleh peserta dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, bagaimana gambaran dana iuran BPJS itu dikelola melalui 7 tahap, yaitu yang pertama, peserta mendaftarkan diri untuk menjadi anggota dalam BPJS Kesehatan. Lalu, peserta akan mendapatkan premi. Premi tersebut adalah iuran yang harus dibayar oleh peserta yang ditentukan jumlahnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan-ketentuan yang berasal dari BPJS. Selanjutnya, premi atau iuran tersebut dibayarkan kepada bank. Nah, di sini BPJS bekerja sama dengan bank untuk menyimpan uangnya tersebut. Setelah itu, peserta menuju BPJS dan mengkonfirmasikan bahwa telah melakukan beberapa tahap sebelumnya. Lalu, BPJS akan melanjutkan tahapan, yaitu dengan memberikan kartu peserta. Setelah peserta mendapatkan kartu peserta ini, maka tahapan tersebut sudah cukup. Dan kartu bisa digunakan ketika peserta mendapatkan resiko, bisa berupa kecelakaan ataupun gangguan kesehatan, sakit yang mendadak, di mana peserta bisa menggunakan kartu pesertanya lalu mengklaim pada pihak BPJS agar nanti untuk mengobati sakitnya tersebut peserta mendapatkan potongan atau bantuan iuran. Bantuan iuran ini berasal dari premi atau iuran yang telah dibayarkan oleh peserta melalui bank kepada BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan dari presentasi teman saya yang sebelumnya telah dijelaskan mengenai tentang pengertian dari BPJS dan kemudian juga ada hal-hal apa saja yang menyangkut ataupun yang berhubungan dengan BPJS. Baiklah, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum yang pro yang berkenaan dengan BPJS Kesehatan. Yang pertama yaitu saya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, dalam hal ini yaitu bahwasanya undang-undang yang berkenaan dengan BPJS itu sama halnya dengan konsep at-ta'awun. Nah, di mana konsep ini yaitu persekutuan beberapa orang dengan membayar iuran dengan jumlah tertentu dan juga kemudian persekutuan itu digunakan untuk membiayai peserta yang tertimpa musibah. Namun konsep at-ta'awun dalam pelaksananya itu mencangkup beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam ta'awun ataupun tolong-menolong dalam Islam itu tidak adanya paksaan dalam kesepakatan. Nah, artinya di sini ketika seseorang akan melakukan iuran atau tidak, itu tidak ada paksaan ataupun dia itu terpaksa memberikan iuran tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu peserta semata-mata yaitu mempunyai tujuan untuk membantu sesama, tidak untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi konsep ta'awun yang kedua yang disebutkan bahwasanya BPJS Kesehatan itu disamakan dengan konsep ta'awun, yaitu setiap pribadi ataupun setiap orang itu tidak semata-mata dia berpikir bahwa itu adalah merupakan ya sesuatu yang pengen mendapatkan keuntungan atau mendapatkan laba dari ta'awun tersebut. Nah, dan yang ketiga yaitu keadilan dalam pelayanan ataupun tidak adanya diskriminasi dari peserta yang mendapatkan BPJS Kesehatan itu. Dan selanjutnya itu kemungkinan jumlah iuran itu melebihi biaya yang dibutuhkan, maka menjadi sedekah ataupun infak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, jadi apabila seseorang yang memberikan iuran, nah tapi ternyata itu melebihi, nah maka itu sama halnya dengan dia bersedekah apapun dia melaksanakan infak. Yang selanjutnya kami ambil dari Basul Masail ketika di Yogyakarta oleh Nahdlatul Ulama. Adapun hasil dari Muktamar NU yang ke-33 yang dilaksanakan di Yogyakarta, bahwasanya dapat diambilkan kesimpulan bahwa JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang ditangani oleh BPJS Kesehatan, ulama dari Nahdlatul Ulama ini menyimpulkan bahwasanya Jaminan Kesehatan Nasional yang ditangani oleh BPJS ini tidak ada masalah atau tidak bermasalah dengan syariat Islam. Dan dalam forum ini yaitu didatangi ataupun diikuti oleh berbagai kiai ya dari berbagai penjuru. Nah, dan adapun di sini beliau menjelaskan bahwasannya BPJS Kesehatan itu tidak bermasalah sama sekali dengan syariat Islam karena memandang akad yang ada di dalam BPJS itu sebagai akad ta'awun atau sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu menyamakan bahwasannya di dalam BPJS Kesehatan itu sama dengan konsep ta'awun ataupun tolong menolong. Nah, makanya di dalam BPJS Kesehatan itu tidak ada unsur riba
Nah, selanjutnya yaitu sebagaimana yang dijelaskan ataupun yang dikatakan oleh Ketua LBM PWNU Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Muzamil, bahwasanya beliau menjelaskan jaminan itu semulanya ataupun di sini mengatakan pada zaman dahulu ya, jaminan itu adalah sesuatu yang fardu kifayah. Nah, kemudian sekarang itu hukumnya adalah fardu ain, yaitu bagi orang yang mampu. Nah, dan karena mereka itu mampu, nah maka dia itu ya hukumnya sudah perseorangan, bukan lagi perwakilan gitu. Nah, kemudian membayar iuran bagi mereka yang mampu ya untuk membantu orang yang lemah. Nah, maka itu adalah hukumnya diwajibkan ya oleh pemerintah. Nah, maka hal ini juga yang berkenaan bahwasanya di dalam BPJS Kesehatan itu konsepnya benar-benar untuk jaminan untuk membantu orang yang lemah ya, untuk memberikan ya dukungan kepada orang yang lemah ya dari orang yang mampu. Konsep yang diberlakukan dalam BPJS Kesehatan menurut Kiai Haji Ahmad Muzamil, nah beliau menjelaskan bahwa ini sama halnya dengan berjihad sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu daf'u darorin maksumin. Nah, sehingga di sini sebagai pemerintah itu diposisikan sebagai administrator bagi orang yang tidak mampu ataupun orang yang lemah. Nah, jadi orang yang kaya ataupun orang yang berkecukupan itu di sini yaitu membantu orang yang jelaskan bahwasanya hukum terhadap BPJS Kesehatan di sini kami mengambil dari konsep maslahah. Artinya di dalam BPJS Kesehatan di sini ada unsur maslahah ataupun untuk kemaslahatan orang banyak, yaitu untuk orang yang memerlukan ataupun orang yang butuh ya terhadap bantuan itu. Nah, kemudian di sini juga kami mengambil dari penjelasan atau istilah maslahah menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya al-maslahah ya jalibul manfa'ah wa daf'ul mudharah ay mafsadah, yang artinya bahwasanya masalah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan, yaitu kerusakan. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas sekali konsep maslahah dalam BPJS Kesehatan, yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada ya umat-umat, ya seluruh umat ya istilahnya, atau kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan terhadap jaminan kesehatan tadi. Nah, seperti itu. Jadi sudah jelas bahwasannya yang pertama yang kami ambil, kenapa kami perlu terhadap BPJS Kesehatan, bahwasanya sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam Indonesia yang mengenai tentang BPJS Kesehatan atau jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan juga yang kedua yaitu berhubungan dengan konsep ta'awun. Yang ketiga juga sama di dalam hasil dari Muktamar NU yang ke-33 yang dilaksanakan di Kerapiak Yogyakarta, bahwasanya tidak ada permasalahan dalam konsep BPJS Kesehatan, dan juga di dalam konsep BPJS Kesehatan itu tidak adanya unsur riba. Dan yang terakhir bahwasanya BPJS Kesehatan yaitu mengandung unsur kemaslahatan ya, sebagaimana sebelumnya dijelaskan dari Imam Al-Ghazali, dan juga merujuk pada konsep hifdzun nafsi dan ya hifdzul yang konsep yang 5 tadi. Konsep yang 5, hifdzun nafsi, hifdzul din, hifdzul nasal, hifdzul akal, dan nasab. Nah, itu adalah ya salah satu maslahah dari adanya BPJS Kesehatan. Nah, itu penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.